warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saudaraku semuanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saudaraku yang dipercaya oleh Allah. Membawa risalah tauhid yang mewarisinya dari Nabi kita Baginda Muhammad SAW. Yaitu siapa? Yaitu para orang-orang yang menghambakan diri di jalan Tuhan. Orang-orang yang notabene terpilih oleh Tuhan menjadi orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang telah mempercayai di dalam hatinya atau Baitullah. Di dalam hatinya tersebut, dia rela setelah mengetahui penciptanya yang maha tunggal, maha agung, maha besar, maha penolong, dan maha segalanya. Dari kemahaan itulah apa? Asmaul Husna kita mengetahui. Proyeksinya ke depan tentang Tuhan yang dipercaya ke depan itu tidak ada keraguan bahwasanya dialah yang maha kuasa atas hambanya. Kemahakuasaan itulah yang menjadikan Tuhan kita perkasa sebagai pencipta alam semesta. Saudaraku yang seiman, seimam, setuhan yang dipercayai oleh Tuhannya. Kita semuanya tahu bahwasanya sebelum beriman, kita ini masih diasuh oleh orang tua jasad. Siapa orang tua jasad kita? Orang tua yang di situ dititipi oleh Tuhan, yaitu di dalam kandungan. Dulu sudah diceritakan, dulu sudah ada pengetahuannya. Dititipi di dalam kandungan orang tua. Kita nggak bisa memilih orang tua siapa dulu itu. Kemudian di dalam kandungan itu yang merawat siapa? Tuhanmu. Yang merawat Tuhanmu di dalam kandungan itu. Setelah itu lahir, kamu tidak bisa memilih. Kamu terlahir dari orang tua mana? Agamanya apa? Titel orang tuamu seperti apa? Kamu golongan darah apa? Bangsawan atau marginal? Kamu itu nggak bisa memilih. Itulah kuasanya Tuhanmu. Itu adalah orang tua jasad. Yang kedua yaitu orang tua tentang rohani. Nah ini yang penting ini. Kelanjutannya bagaimana tentang orang tua rohani? Orang tua yang bisa membawa arah keselamatan menuju Tuhanmu. Orang tua yang bisa merawat keimananmu sampai ajal menjemputmu. Di sini akan diterangkan oleh siapa? Oleh Bani Adam 2, yaitu Bapak kula eyang panjenengan sedoyo Mbah Hasan. Beliau akan menerangkan bagaimana sosok kedua orang tua itu perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbah Hasan.
Assalamualaikum Mbak Buyut, Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja Pak, mau jumpa. Tak bisa, ngerti speakernya. Waalaikumsalam, Bapakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapakku. Tuh. Rahayu semua saudaraku senusantara, semua jamaah Al-Mahdi, jamaah pun Gus Tubi. Rahayu semuanya, dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan tetap dalam lindungan Allah dan tetap iman sampai mati. Saudaraku semua yang kami hormati, marilah kita tambahkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini dan yang seperti biasa hari-hari yang lain, kita semua dalam lindungannya, dalam bimbingannya, tetap semangat dalam menyampaikan, dalam mengkaji, dalam saling asa-asuh dalam persaudaraan, tetap utuh berkat rahmatnya. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai utusan Rasul, utusan Allah, karena beliaulah sebagai utusan Allah yang dijadikan contoh uswatun hasanah bagi kaumnya, bagi umatnya seluruh dunia. Suaranya kecil ya. Kecil suaranya. Tes suara Lur, tes. Tunggu dulu ya, dites. Iya Pak, suaranya agak suara dikit. Kurang keras itu. Coba dimajukan. Gimana Lur? Suaranya Mas Iwan banter, Mbah. Mbahku suaranya kurang banter. Ya. Salam, hormat saudaraku semua. Tes. Sudah banter, Lur? Salam hormat juga, Lur. Jelas, Mbah. Jelas, Mbah. Baru suaranya udah makan nih. Kita lanjutkan saudaraku semua ya. Oke, semangat api suci. Sama-sama. Iki mang jek iku Lur, jek treot suarane. Apa tuh treot? Uji coba. Oh, uji coba. Oh, uji coba. Ini sudah oke ya? Ya. Oke Lur ya, wesan Lur ya suarane. Nah, Oke, Mas Iwan, wes banter.
Ya, lanjut ya, saudaraku. Yang ketiga, dengan hormat, dengan kita mentaati pada imam kita, semoga beliau tetap dalam lindungan dan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keluarga dan seluruh jamaahnya. Amin. Saudaraku semua, kali ini Zoom malam ini temanya berbakti kepada kedua orang tua. Temanya berbakti kepada kedua orang tua. Oke, dengan tema berbakti kepada orang tua, bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua? Dan kenapa kita semua diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua? Asli diperintah oleh Allah, kita disuruh berbakti, berbuat baik, mempunyai adab, tata krama, menjunjung tinggi kepada kedua orang tua. Bahkan perintah Allah ini jangan main-main ya, saudaraku. Kalau kita jelas menjadi orang beriman, jelas dibimbing oleh Allah dan dibimbing kepada imam kita, yang membimbing imam kita pada kita, dibimbing tentang keimanan, tentang sebelum kita tahu iman, sebelum kita iman, sebelum kita tahu Tuhan, sampai menjadi tahu Tuhan, cara membimbingnya sangat luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Sebagai orang tua yang diperintahkan oleh Allah meneruskan, menyampaikan risalah tauhid, risalah leluhur kita, meneruskan untuk menyampaikan dan mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah Allah, untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Al-Ilah, satu Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan yang mempunyai kemahaan maha-maha, seluruh maha, dengan asma kemahaannya. Dan kita tahu dengan kemahaan-mahaan Tuhan, dan kita percaya, kita besarkan, kita agungkan dengan kemahaannya. Oleh karena itu, saudaraku semua, kita jelas dan sangat jelas, kita yakin dan sangat yakin mengenai ketuhanan dan mengenai tentang keimanan. Awal yang kita pelajari sebelum kita membedah tentang cara berbakti kepada orang tua, kita bedah dulu firman Allah, kita bedah dulu dawuh Allah, perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya
Allah memerintahkan di dalam surat Al-Luqman ayat 14 sangat jelas kita diperintahkan oleh Allah untuk berbakti. Bagaimana ayatnya? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Seterusnya. Kita bedah dulu tentang wawu sebelum fi'il amar, fi'il perintah. Di dalam fi'il perintah kok ada wawunya dua, berarti penekanan. Allah sangat nekan ke bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia apa? Allah sangat menekankan, Allah sangat memerintahkan kepada seluruh manusia untuk sadar bekti karo wong tua, karo kedua orang tua. Allah memerintahkan, menekan sekali. Masa kalau kita orang iman diperintah oleh Tuhan kita, diperintah bagaimana? Disuruh untuk menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dari ayat ini kita membahas tentang keimanan dari kedua orang tua yang mendidik kita tentang keimanan. Prosesnya luar biasa, saudara. Hal ini kita harus taat betul. Mari sama-sama taat betul kepada kedua orang tua kita yang mendidik kita tentang keselamatan, tentang keimanan yang utuh. Iman sampai mati, selamat, yakin kita diselamatkan bersama-sama. Sangat luar biasa. Kita buktikan perintah Allah ini. Wa wasainal insana, perintah Allah yang menekan untuk berbuat baik, berbakti. Kalau kita tidak sadar, hei menungso kabeh, hei semua manusia, bahasa Indonesianya, hei semua manusia, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kalau kita dinamakan manusia, itu yang mempunyai akal, yang sempurna, yang sudah iman, mempunyai akal, mempunyai nafsu, sempurnalah, itulah manusia. Jadi bentuk insan itu semua manusia. Di sini manusia yang ditekankan, tidak hewan. Kalau ada di dunia ini diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik, mempunyai adab asor, mempunyai toto kromo, mempunyai adab tentang menghormati pada kedua orang tua. Kalau ada di dunia manusia yang tidak menghormati orang tua, berarti itu tidak golongannya manusia. Karena dia tidak manusia. Nah, kalau tidak mempunyai akal berarti tidak manusia. Terus bagaimana? Kalau ada di dunia ini sebagai manusia, kok tidak mau? Loh, bermasalah. Tidak apa-apa, lanjut. Lanjut iklan, Mas. Oh, iklan. Kalau ada manusia di dunia
tidak mau menghormati kepada kedua orang tua, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak mentaati apa yang diperintahkan kedua orang tua. Alhamdulillah min dzalik, berarti tidak tergolong oleh manusia. Kalau manusia pasti harus sadar. Karena yang sadar adalah manusia. Manusia adalah mempunyai akal. Kalau sudah mempunyai akal, ya harus. Perintah Tuhannya harus mau melaksanakannya. Seperti itu, saudara. Kalau ada di dunia ini, anak tidak mau berbakti dan membangkang atau menolak atau menentang, tidak mempunyai adab, itu anak yang perlu dipertanyakan. Itu anak itu benar-benar anak manusia atau anak hewan. Kalau anak hewan, ya pasti dia tidak punya adab. Kalau anak manusia, aku yakin kalau dia beriman sadar, pasti kepada orang tuanya sadar akan taat dan berbakti kepadanya. Saudaraku semua yang kami sayangi, seperti yang disampaikan firman Allah di dalam Al-Quran ini menekankan jelas-jelas kita diwajibkan mentaati, menghormati, menjunjung tinggi derajat orang tua. Jangan sampai orang tua ini dihina oleh bangsa lain atau dihina oleh siapapun. Harga diri orang tua, kita sebagai anak menjunjung tinggi derajatnya, melindungi anak bisa berani yang terdepan, jihad terdepan. Harga diri orang tua, nyawa taruhannya. Seperti itu. Kehormatan orang tua, taruhannya nyawa. Seperti itu, saudaraku. Itulah anak yang berbakti, yang bisa menjunjung tinggi keluarganya. Keluarga jamaah, keluarga keimanan seluruh dunia. Jangan sampai khususnya orang tua kita, ibu kita direndahkan, diremehkan. Hanya masalah kecil, hanya masalah urusan dunia. Anak wajib mengangkat tangannya, berani terdepan. Bagaimana orang tua kita tidak dilecehkan dan tidak direndahkan, bagaimana. Itu kewajiban kita semua sebagai anak-anak yang diridhoi oleh Allah. Saudaraku semua, dengan semangat dan keyakinan dan jelas ini perintah Tuhan yang benar-benar kita harus dan wajib untuk menjunjung tinggi derajatnya orang tua kita. Terutama orang tua keimanan, terutama jelasnya iman kita. Jangan sampai direndahkan oleh manusia-manusia yang licik, manusia-manusia yang picik seperti itu. Kita sebagai anak wani berani mendadaki dada yang di depan, bukan punggung. Kalau punggung ya lari. Yang terlihat itu dadanya menghadapi musuh. Kalau berhadapan dengan musuh, punggungnya yang dilihatkan, lari kalau ke sini. Bukan menghadap itu. Bukan menghadap, Membelakangi. membelakangi.
Berarti anak pengecut namanya. Katanya setia, katanya taat. Mana buktinya? Kalau sudah taat kepada Allah, taat pada Rasul, taat pada uli amri, mana buktinya? Mana? Buktinya mana? Inilah yang perlu kita kembangkan, perlu kita bangun semangat untuk benar-benar bakti pada orang tua kita. Nah, dengan saat ini, masa saat ini, tunjukkan, harus tahu bagaimana posisi orang tua kita, sedang apa di jamaah kita, ada kegiatan apa, ada program ke depannya bagaimana, semua harus tahu. Kalau belum tahu, tanya. Sehingga tahu. Ya kumpul rak gelem ya anak pengecut. Ya, seperti itulah. Jangan jadi anak yang durhaka. Ingat ya, anak durhaka kalau berani kepada orang tua. Nah, kalau sejarah zaman kenabian sudah ada jelas sejarahnya. Kalau dalam sejarah Pulau Jawa, di Jawa ada maling kondang. Itu benar-benar ridhollah wa ridhol walidain. Hei, hati-hati saudaraku semua. Jangan main-main. Maling kundang Sumatera, Mbah. Jangan main-main dengan orang tua. Kalau kita sudah menetapkan dan menjadi keluarga, harus berani menjaga martabat keluarga kita. Harus berani menjaga martabat jamaah kita. Dibilangi sesat, dibilangi apa, dan apa-apa. Atau mungkin juga ada yang meremehkan. Kita harus berani melapangkan dada. Dadanya itu cembar. Gitu. Ayo. Tunjukkan. Membusungkan dada. Kalau ada masalah, lari. Membelakangi gegere yang kelihatan. Wah. Kacau. Sudah jelas, saudaraku semua ya, tentang perintah Allah ini jangan sedikit pun ada yang cacat. Tentang menghormati orang tua itu wajib sekali. Wajib sekali, saudara. Terutama orang tua, iman di sini. Karena Al-Quran itu membahas keimanan dengan syariat, hakikat, ya kepada orang tua jasadmu juga begitu. Jangan semena-mena. Kalau orang tuamu jasad itu memang bodoh, kamu dipandaikan, di pinterke, ya jangan semena-mena dengan orang tuamu. Apalagi tentang keimanan. Tentang keimanan orang tua, keimanan bagaimana? Orang tua keimanan itu mendidik kita menjadi orang beriman dan jamin kita tentang yang kita percaya itu selamat dunia akhirat. Masa diukur dengan apa ya, harta benda atau makhluk apa? Ini tidak ada tandingannya. Jasanya orang tua tidak ada tandingannya. Tulus sekali. Dengan kasih sayangnya membimbing kita. Dengan sabarnya membimbing kita. Itu orang tua kita. Tanggung jawabnya di dunia dan akhirat itu orang tua. Karena betul-betul orang tua dipercaya oleh Tuhan
diberi hidayah oleh Tuhan untuk membimbing kita, mengasuh kita, mendidik kita sampai kita itu benar-benar tahu, sampai balik, sampai mandiri dan sampai balik, sampai tahu siapa Tuhan kita, utuh menjadi orang beriman, sempurna jadi orang beriman. Masa kita nggak tahu diri? Masa kita sebagai anak nggak tahu balas budi? Orang tua nggak ada yang minta balasan, aslinya nggak ada. Terutama tentang orang tua keimanan, nggak ada minta balasan. Tapi sebagai anak loh, masa nggak tahu? Engkau dibimbing, diselamatkan, dan sebagainya, utuh diberi pengetahuan yang luar biasa. Kita teruskan surat Al-Luqman dawe Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Saudaraku semua, kita disuruh oleh Allah berbakti, sadar diri sebagai anak, sadar tahu posisi, keadaan, keamanan keluarga kita, jamaah kita, misi-misi sebagai utusan Tuhan yang mempunyai harapan dan masa depan menebarkan tauhid sampai ke Nusantara atau sedunia. Kita dididik oleh Tuhan dan benar-benar dijadikan, dipercaya oleh Tuhan, dijadikan hamba-hamba yang setia. Maka hamba-hamba yang setia dan hamba-hamba yang taat tahu diri. Jangan rumongso, apa rumongso? Merasa. Jangan merasa kau bisa menerima pengetahuan tentang keimanan dan tentang keselamatan, pengetahuan yang jelas. Setelah mendapatkan pengetahuan yang jelas, kamu ingkar, kamu munafik, ingkar janji pada dirimu sendiri. Janjimu bagaimana? Janjimu iman sampai mati. Demi Allah. Janjimu yang lain apa? Kita semua dipersaudarakan oleh Allah. Kita dipersaudarakan oleh Allah. Kita dipersaudarakan oleh Allah tentang keimanan. Kita utuh. Janjimu persaudaraan sampai mati. Ingat itu saudaraku semua, ingat. Orang tua kita membimbing, bertanggung jawab dari sekecil permasalahan, dari unsur-unsur apa saja, selalu memberi solusi-solusi. Maka wajiblah dan sadarlah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu, karena orang tuamu yang telah yang telah mengandungnya.
Ibaratnya imam kita itu setelah membuka hatimu, menanam benih di hatimu, benih keimanan di hatimu, dirawat, sering ditanya bagaimana keadaannya, kabarnya bagaimana, masih ikut Zoom atau masih bagaimana tentang keimanan merasa jauh, jangan merasa jauh dari Tuhanmu. Bimbing-bimbingan semua sudah komplit. Ibumu mengandung sebelum dilahirkan luar biasa. Susah payah. Imam kita memikirkan bagaimana ya jamaah kita begini, masalahnya begini. Ini masih ini luar biasa. Itu yang tahu memang orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan. Rasanya untuk memelihara tanamannya, tanaman keimanan. Kalau tanaman jagung pena. Seperti itu. Dari penyakit hati, penyakit hama, dari serangan hama, di situ serangan yang lain-lain, seperti dilecehkan, seperti diremehkan, sesat dan bagaimana, benturan terus. Seperti itu, saudaraku. Sampai kita setelah di dalam kandungan, pada saatnya dilahirkan, saya dilahirkan. Saya ini wis mampu kita colne dilahirno sik. Di dalam melahirkan itu loh, masih memikirkan, di sini kalau begini bagaimana? Terus didekatkan kepada siapa? Bagaimana persaudaraan ini? Kalau jauh sendiri itu gampang di South Iblis, gampang di South Jin. Bagaimana tanaman kita keimanan biar tidak South? Dipersaudarakan. Yang terdekat suruh merawat, suruh Robito ngopeni, dan sistem-sistem di jamaah sudah dijalankan. Tinggal melaksanakan saja. Saudaraku semua. Setelah mengandung dan melahirkan, di dalam melahirkan, dalam mengandungkan itu dengan susah payah, dengan lemah, di situ luar biasa tantangannya. Alhamdulillah dilahirkan. Setelah dilahirkan, dididik sampai pada ukuran standar. Ini wayai nyapeh. Standar nyapeh 2 tahun. Kalau belajar keimanan yang masih belum mampu, ya belum disapai. Apalagi yang memorinya itu memori rendah, kurang tajam, kecerdasannya kurang, itu pendidikannya luar biasa. Sampai pada masanya, ini mampu disapai pada umumnya di antara 2 tahun sampai 3 tahun. Penyapian. Itu kalau orang tua jasad memang seperti itu juga ada disapai. Di keimanan juga, kalau dianggap sudah mampu bersaudara, bisa bergabung, sudah bisa mengembangkan dan semangat api sucinya untuk
belajar keimanan tentang tauhid sudah mampu bisa dilepas seperti itu. Disape ya jauh dengan imamnya. Walaupun jauh dengan imamnya, tapi hatinya satu hati. Karena apa? Satu imam, satu iman, sudah satu tahu yang dipercaya. Karena Tuhanmu, Tuhanku, dengan Tuhannya imam kita, dengan Tuhannya Muhammad. Kalau sudah tahu, itu bisa sama. Kalau belum tahu, imam kita terus membimbing. Sampai tahu. Makanya Rasulullah tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ngerti sampai ngerti siapa Tuhanmu. Siapa yang menciptakanmu, siapa yang memeliharamu utuh. Kalau sudah utuh, tahu Tuhanmu. Oh ini. Nanti Tuhannya sama. Kebanyakan dulur-dulur yang masih anak-anak nggak mau Tuhannya sendiri. Minta Tuhannya imamnya aja. Pokoknya penting kintil, anut, minta gendong. Ya jelas dari awalnya memang dengan anak ya ditemang-temang, dididik, digendong, kadang digendong, dipanggul, ngencingi. Itu luar biasa. Ibu kita itu seperti itu biasa orang tua. Wes aneh-aneh. Merasa nyaman dengan orang tuanya, wes. Sakarpe dhewe. Awet tok, sakarpe dhewe. Iya le, awet tok. Tapi urung kena di situ. Urung paham. Saudaraku semua. Sampai pada akhirnya imam kita itu, orang tua itu, ya kadang-kadang mempunyai pegel juga. Tak gede no talak sampai umur sakmene kok jaluk gendong kae. Adik-adikmu lho, dulur-dulurmu wis do jalan ke sana kemari. Menebarkan tauhid ke sana kemari, sudah lungguh jati dirinya, sudah tahu arah kemana, duwe suatu keyakinan, harapan yang jelas, sudah berani tanggung jawab dirinya dan sudah mempunyai tanggung jawab. Kok kamu masih minta digendong aja? Lumpuh, Mbak. Oh, lumpuh. Masya Allah. Lah kalau lumpuh ya repot lumpuh. Kalau benar-benar lumpuh enggak apa-apa. Lah enggak lumpuh. Terus bilangnya lumpuh. Enak ya, enak. Yang penting saya ikut imamnya, minta gendong terus. Saya enggak usah mempunyai Tuhan. Yang penting Tuhannya imamnya. Masya Allah. Itu kalau kelamaan terus dibuang oleh Allah. Sebab apa? Sebab yang kau percaya itu bukan Tuhanmu, tapi makhluk. Siapa makhluk? Gustubi, makhluk. Karena engkau percaya yang bisa menyelamatkan Gustubi, bukan Allah. Kalau sudah dewasa, ya harus jelas. Kalau anak kecil ya Allah Maha Ghafurur Rahim, dulur. Gak popo. Masa jadi anak kecil terus? Kalau kita sudah merasa balik, sudah dididik oleh imamnya, dan sudah dewasa, sudah tahu Tuhan, pengetahuan, dan semuanya, masa kita memilih jadi anak kecil aja? Lama-lama ditutup oleh Tuhan, bukan
Bukan orang tuamu yang nutuk, Tuhanmu yang menutuk. Apa yang menutuk itu? Memukul. Iya, yang memukul itu Tuhanmu. Karena apa? Sebagai orang tua itu perasaannya tinggi. Cek dikesakne ae. Digenah-genah niku. Sampai kadang ya dijewer barang. Apa dijewer gini? Biar apa? Biar sadar. Yang kau percaya bukan saya, Tuhanmu yang memeliharamu. Jadi gantungkan hidupmu. Gantungkan segala urusanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang kau percaya, yang tahu adalah dirimu. Utuh, awak utuhkanlah. Besarkan rasa percayamu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang menguasai dan merajai seluruh alam semesta. Itu Tuhan kita. Kalau semuanya jamaah mempunyai sudah jelas tentang Tuhannya sendiri-sendiri. Di dalam kejelasan dan membesarkan, mengagungkan keimanan, mengagungkan yang kita agungkan, rasa percaya kita pada Tuhan dengan kemahaannya, itu nanti sama semua. Nah, kalau sama ya itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Jelas, saudara. Jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu mempunyai Tuhan. Tuhan dirimu loh, dirimu. Percaya karo awakmu, percaya pada dirimu mempunyai Tuhan. Tuhanmu. Jangan mempercayakan Tuhannya Mas Iwan, Tuhannya imamnya, atau Tuhannya Rasulullah. Jangan. Itu menjadi kebiasaan yang luar negara atau luar jamaah kita. Kebiasaannya bagaimana? Kebiasaannya mentuhankan manusia. Siapa yang menolongnya, yaitu menjadikan Tuhan. Mentuhankan siapa yang memberi. Wah, enak manut umatnya Rasulullah. Karena Rasulullah adalah mempunyai, bisa menyafaati. Syafaat itu bagaimana? Syafaat itu bisa memintakan ngapuro, pengampunan, pemaafan pada Tuhan. Itu Rasulullah. Tapi kalau yang kau percaya itu Rasulullahnya, tidak Tuhannya yang memberi, kamu akan kepleset. Kelihatannya engkau beriman, imanmu besar, tapi kerowok bagaimana? Kerowoknya itu karena mentuhankan yang lain. La ilaha illallah. Seperti itu. Seperti ini. Ini kecil tapi utuh. Rasa percayanya utuh pada Tuhan. La ilaha illallah sempurna. Walaupun kecil. Tapi walaupun besar kerowok. Cacat. Cacat kenapa? Cacat karena dia mengung. Karena apa? Karena dia mempercayai selain Tuhan yang dibesarkan. Karena apalagi? Karena membanggakan diri. Mentuhankan kemampuannya. Mentuhankan keilmuannya. Mentuhankan amal-amal ibadahnya.
dan dia selalu mencacat, membedakan ukurannya dengan salah dan benar. Jadi di situ krowok yang cacat. La ilaha illallah tidak utuh. Ilah-ilahnya kepada amalnya, ilah-ilahnya kepada kepadeannya, ilah-ilahnya kepada yang menolongnya. Banyak sekali ilah-ilah yang menjadikan krowok cacat. Saudara. Di sini imam kita, orang tua kita membimbing jangan sampai cacat iman. Walaupun kecil tapi harapan ini utuh. Bergantungnya utuh. Allah husumate utuh. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah, kecuali hanya Tuhan. Tuhan saya yang menciptakanku. Tuhan saya yang kami percaya yang memeliharaku seperti itu. Saudaraku semua. Maka di sini jelas Allah sangat menekankan untuk menghormati kepada orang tua itu. Karena orang tua kita asli menunjukkan arah keselamatan, arah kebahagiaan. Sempurna dalam didikan Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Makanya mengenai susah payah orang tua dalam mengandung, dalam mendidik luar biasa. Sampai balik. Seperti itu. Maka di sini wa fi solufi ama ini anis kuli. Gusti Allah memerintahkan lagi untuk bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan orang tua, yang memberi mandat. Nanti kita semat disuruh bersyukur. Bersyukurlah. Anis kuli, syukuro marang Tuhanmu, syukuro marang kedua orang tuamu. Karena apa? Karena bersyukur karena kamu dididik dari ketidaktahuanmu menjadi tahu, dari kebutaan hatimu menjadi terang hatimu. Itu adalah bimbingan-bimbingan dari Allah, bimbingan-bimbingan dari orang tua. Sebagai imam, sebagai panutan pada kita semua. Maka jagalah kehormatan orang tua. Hormati, junjung tinggi. Jangan sampai direndahkan oleh orang-orang yang cacat imannya. Oke, saudaraku. Sudah jelas ya tentang menghormati kedua orang tua. Ini benar-benar dari Allah. Jangan main-main. Maka ayat ini yang terakhir. Tentang apa? Hei manusia, kamu semuanya saya perintahkan untuk bersyukur, untuk menjunjung tinggi kedua orang tuamu, amal ibadahmu, semuanya. Maka ilaiyal masir, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Kita semua akan kembali kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan kita pada akhir hayat kita. Maka di situ tentang kembali kepada Tuhanmu, kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang amal ibadahmu
di dunia. Ilayal masir, kamu kembali kepada Tuhanmu. Titik akhir hayatmu. Maka dimintailah pertanggungjawabanmu di dunia. Engkau sudah menjunjung tinggi keluargamu, menjaga keluargamu, tentang keluarga keimanan ini, menjunjung tinggi kepada orang tuamu, berbakti, berbuat baik, dan memberi kebahagiaan atau apa yang intinya untuk membangun keluarga di dalam kerukunan, persaudaraan, di dalam keluarga orang-orang yang beriman. Di situ Allah tahu murninya kita benar-benar taat pada orang tua, patuh pada orang tua atau tidak. Allah sangat tahu. Allah Maha tahu. Nikmat apa yang kau dustakan, saudaraku? Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang beriman, ada yang membimbing, ada yang mengasihi, ada yang mengarahkan. Apalagi nikmat apa? Nikmat Tuhan apa yang kau dustakan pada dirimu? Itu tentang berbakti, saudara. Kenapa Zoom kali ini judulnya berbakti kepada orang tua? Karena tadi malam juga kita mendengar RBTN juga menyinggung al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ridhollah wa ridhol walidain. Nah, di situ saya akan memberanikan diri sebagai orang tua. Isa-isane saya akan menyampaikan dan mengajak seluruh jamaah, seluruh keluarga kita benar-benar sebagai anak yang tahu diri, bisa menjaga keluarga kita, harkat martabat harga diri orang tua. Harus berani melapangkan dada. Bukan membusungkan dada, tapi melapangkan dada. Kalau membusungkan dada itu sombong. Tapi kalau melapangkan dada, siap terdepan. Jangan sampai orang tua kita dicacat atau diremehkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu, saudaraku. Buktikan kita, buktikan. Jangan main-main, buktikan. Allah tidak tidur. Allah yang ngrungokne, maha ngrungokne. Ya maha melihat, Sami'ud Basir. Maha melihat, ya maha ngrungokne. Kilo hatimu, benar-benar ini pura-pura atau asli. Sepenuh hati atau palsu. Ini di sini, hanya di sini. Seperti saudara. Gimana saudaraku? Apa yang sudah jelas kiranya? Atau ada yang dipertanyakan? Jelas, Abah, jelas. Iya, Abah. Semangat terus, Abah, semangat. Waduh, mantap, Bah. Mantap sekali. Saudaraku. Jos. Ya tidak hanya begini, tapi ininya berkobar. Oke, Jos. Api kita harus berkobar. Siap, ya. Seluruh api berkobar. Semangatnya Abah ini malam Kamis ini. Bah, semangat bener malam Kamis Abah nih. Mantap. Mantap, cocok tambahin dong. Yang mau bertanya silakan, atau tentang kenapa orang tua surga kok di bawah telapak kaki orang tua itu bagaimana? Mungkin baik mungkin bisa membedah hadis tersebut. Monggo. Silakan, Mbak. Dulu ya.
Sudah jelas, saudaraku? Jelas, Mbah. Oke. Pengertian tentang taat ya, saya akan bedah tambah pengetahuan sedikit tentang taat. Oke, siap. Mantap, Bah. Tambahan, Bah. Biar mantap, Bah. Siap. Ya, Ya. Ada yang bertanya toh? ada yang bertanya, kalau tidak ada saya teruskan. Nah, masih jam 10. Kita lanjut, kita semangat. Pak Hamzah mau nanya itu, Pak. Oh, oke, Mas Hamzah, itu. Ya, ngomong nabain nih kalau Pak. Semangat terus sampai benar. Halo Mas Hamzah, bagaimana? Siap? Ini kan menjelaskan tentang orang tua keiman, Bang ya. Ya. Lanjut bahasa, lanjut. Oh ya. Tadi yang Kalau lanjut saya Lanjut, Pak. Oke. Kalau lanjut saya menambahkan tentang ketaatan yang menjadi kelakuan. Taat asli yang menjadi kelakuan itu saya akan bedah. Oke, saudaraku ya. Oke. Ini ditawari rokokan dulu, saudaraku. Nah. Gak pati iso ngerokok, Mbah. Kali ngopi bahasan, kali ngopi. Oh ya, kita ngopi disuruh Mas Iwan. Monggo dulur-dulur ya sambil merokok santai-santai. Kita kan sudah iman, sudah jelas. Kita kan tidak seperti hewan. Kita kan manusia yang diberi akal. Kita kan yang diberi mahkota oleh Tuhan. Akal yang sempurna. Jelas. Siap, Bah. Siap. Sabar, Mbak. Iki Romo Aryo iki sing reseh iki. Tak cerita oleh Mbah. Oke, tenang. Arep nambah. Arep nggak ada bahan. Cerita aja boleh. Gimana Romo? Kok tertawa dan senyum? Saudaranya ini Mbak Iki ya belajar ya. Biasa, Mbak. Anak yang beling-beling biasa. Kangen aku Romo. Kapan kita ke Kediri? Jawa Lebaran, Mbak. 4 bulan lagi kita acara Monas. Ya. Bulan 10 katanya Bu Pipi. Oh, naik lagi. Ya. Kita sama-sama berdoa pada saat yang kita harapkan dan yang kita yakini pada saat Munas kita bersaudara, kita bisa rangkulan dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara kita berkumpul satu. Semoga dalam proses itu keluargaku semua, jamaah Gustupi semua mendapat kemuliaan oleh Allah, mendapat rahmat oleh Allah, rezeki sehat, waras, duit wakeh. Amin, Mbah. Amin. Nah, gimana kita imannya sudah jelas, sekarang tinggal ke depan cari uang akeh, cari uang yang banyak, gitu ya. Lanjut ya, saya akan menyampaikan tentang ketaatan karena ini menyangkut, menurut saya itu berhubungan dengan apa? Dengan judul hari ini, dengan topik hari ini. Apa topiknya? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah,
kita bedah tentang ketaatan. Taat, ini saya bedah sedikit, memang yang saya tahu dengan kemurnian ketaatan, itu taat itu tidak tanpa batas, tanpa ada tendensi apapun. Kalau Allah memerintahkan suruh berbakti, yo los, yakin, tidak ada apa itu bahasa nanti. Kalau bisa, saat ini belum bisa berbakti mulia kedua orang tua, jangan. Jangan kau tunda perintah Tuhan seperti itu. Siap, Mbah, siap. Jangan kau tunda. Di saat itu, kenapa bisa menunda? Biasanya dengan posisi keadaanmu, dalam kondisi kegelapan hatimu, dalam kondisi kegelapan, kondisi keadaan gelap mata, gelap hati, dan sebagainya. Jangan ditunda kalau ada perintah. Karena Allah memerintahkan, di saat perintah kita terima, hei Bahasan, taatlah pada kedua orang tuamu, langsung masukkan dalam hatimu, jiwamu. Jadi pengetahuan suara, ada pengetahuan yang seperti ini. Ini pengetahuan yang jelas, ini petunjuk yang jelas. Petunjuk dari Tuhan yang jelas-jelas, asli petunjuk. Dari petunjuk, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita pahami kenapa toh Tuhan kita kok memerintahkan kita manusia, khususnya orang beriman, berbakti, memuliakan kepada kedua orang tua. Kenapa? Dipelajari. Tahu maknanya, tahu artinya, terus diresapi. Sampai arti atau makna itu tahu maksudnya, arah petunjuk itu. Al-Quran itu petunjuk. Kita resapi artinya, maknanya. Setelah kita resapi maknanya, tahu maksudnya, gimana tuh Allah? Diolah di sini. Antara rasa, pikiran, dan hati. Jadikan satu, karena sudah iman semua. Dipelajari. Tahu maksud. Kalau sudah benar-benar tahu maksudnya, perintah Allah yang demikian, langsung jadikanlah kelakuan. Jadi Al-Quran, bahasa Arab, jangan hanya dibaca. Ini petunjuk, jangan hanya dibaca. Kalau dibaca ya mudah saja, belajarnya membaca bahasa Arab, ya katakanlah mudah lah. Kalau baik masih gatul-gatul, tapi tak anggap mudah lah saja. Yang perlu bagaimana? Dipahami maknanya, terus tahu maksudnya, terus dijiwai di situ. Setelah itu jadikanlah kelakuan, buktikan, jalani, menjalani pengetahuan menjadi petunjuk Quran, jadikanlah kelakuan, jalani dengan sepenuh hati. Buktikan, jalani dengan sepenuh hati, dengan ketetapan sampean. Dengan ketetapanmu, jadikanlah kelakuan. Buktikan. Langsung dikunci dengan rasa percayamu kepada Tuhanmu, berserah diri kepada Tuhanmu, dan bergantung kepada Tuhanmu utuh, maka engkau dalam menjalankan Al-Quran, petunjuk Allah, akan dibimbing oleh pengetahuan Allah, maka jadilah laku yang sudah jelas, sepenuh hati, dan
seterusnya, kalau sudah melakukan, itulah kita tetapkan, itulah ilmu. Menjadi ilmu yang utuh. Belum kita namakan ilmu kalau hanya dibaca. Belum jadi ketetapan di hati. Belum diproses. Kalau sudah dibaca, berulang-ulang, dipahami sepenuh hati dengan jiwa yang utuh, sehingga maksudnya tahu, akhirnya dijalani. Jadilah ilmu. Itu didikannya imam kita seperti itu. Didikan di jamaah kita juga seperti itu. Jadi Al-Quran jadi kelakuan caranya seperti itu. Jadi boleh jamaah kita itu mempelajari, membaca Al-Quran, boleh membaca Jawa, boleh dengan bahasa-bahasamu, boleh. Tapi di situ Allah itu benar-benar petunjuk. Pasti kamu akan diberi pengetahuan yang sesuai karo pemahamanmu, sehingga mantap kita lakukan menjadi ketetapan ilmu yang jelas, Quran jadi kelakuan. Itu seperti itu. Makanya di dalam ketaatan, kalau diperintah jangan sampai membantah. Kalau orang tua, khususnya cara mendidik kita, kalau kita menerimanya dengan hati, maka di situ menjadi engkau akan mudah paham dan dipahamkan oleh itu tahu. Kalau engkau terima dengan hanya akal, engkau dengan perasaan juga. Contoh, diperintahkan untuk bertaat, berbakti kepada orang tua, masih semoyo. Bahasa Indonesianya apa ya? Masih janji, Pak. Hah? Janji. Masih berjanji. Oh ya. Masih tunda. Masih tertunda, masih kita tunda. Sering menunda-nunda. Ya itulah tanda-tandanya imannya cacat. Tidak akan sempurna. Di situ Allah, kalau cacat Allah menutupnya. Karena apa? Yang kau percaya bukan Tuhanmu yang utuh, tapi di sini yang kau percaya adalah selain Tuhanmu. Maka cacat. Kadang mempercayai dirimu sendiri, akumu, kepandaianmu, dan kadang perasaan juga. Kalau perasaan, pikiran, kalau tidak sinkron, kalau tidak iman, tidak sadar, tidak gabungkan dengan hatimu, maka engkau akan gampang cacat, gampang tergoda oleh pikir-pikiran sehingga tidak murni mempercayakan kepada Tuhanmu, Tuhan kita, saudaraku. Kalau diperintah orang tua, katakanlah, jangan berhadapan dengan orang tua, jangan membantah. Kurang apa tahu? Kurang apakah kita, ibu bapak? Kok hanya saya aja yang diperintah? Kadang Rasulullah, nah itu cacat berani membantah. Suaranya pada orang tua lebih keras, itu anak juga tidak mempunyai adab tata kromo pada orang tua. Jangan. Pelajaran-pelajaran itu sudah bisa dipelajari dan sering kita juga terdengar. Maka kita itu baru menyampaikan saja. Caranya melakukan itu loh yang terpenting. Makanya pengetahuan itu harus diterima. Terus dipelajari, tahu maksudnya. Akhirnya kita sadar menjalani sepenuh hati. Akhirnya klop, nyekrop sesuai dengan perintah Allah.
Karena kita sudah sebagai hamba pasti taat, pasti sahidna pada Tuhan kita. Gitu lur ya, nah, tentang ketaatan pada Tuhan. Jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Jangan sekali-kali. Cacat, berani kan dengan orang tua lebih-lebih. Gitu saudaraku. Karena apa? Karena orang tua diberi oleh Allah derajat tinggi. Tinggi bagaimana? Ya tinggi jelas, derajat orang tua itu tinggi daripada kita. Diberi kuasa, ridho Allah, waridul walidan. Ridhane Gusti Allah itu ditemplekno. Templekno nduk wong tuane dhewe. Karena apa? Orang tua kita itu lah ya utuh. Imam kita itu utuh. Tidak ada cacatnya pada Tuhan. Besar utuh. Kalau kita kan kecil-kecil utuh tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jangan besar seperti ini tapi cacat iman kita. Gitu loh ya. Derajat tinggi orang tuamu seperti yang disampaikan Rasulullah, al jannatu tahta aqdam mahat. Tadi malam ya dibahas itu dong. Surga loh kok di bawah telapak kaki ibu. Sampai-sampai di jamaah kita ya ada yang percaya membasuh kakinya biar mendapat surganya. Itu ya ada. Ada pokoknya ada sing nyeleneh-nyeleneh Mas Adu. Itu saya, Abah ya. Enggak apa-apa. Orang belum tahu aja. Tapi di saat itu yang tahunya ya ibunya yang menyelamatkan. Pokoknya ridho waridul wadil, pokoknya ibunya sing dipercaya. Bukan di saat itu terus mempercayai Tuhan, enggak. Tapi di saat itu ya wah dengan apa yang saya jalani ini pasti untuk ridhani ibu pasti selamat. Yes. Tidak Allahnya yang di depan tapi makhluknya yang di depan. Kurang saklik. Memang ya jasad dengan keimanan beda. Nah, tentang keimanan ya jelas yang kita percaya yang bisa menyelamatkan adalah ibu. Ibu yang menunjukkan keimanan kita. Ibu yang memelihara kita yang menunjukkan keselamatan. Itu loh pasti selamat, pasti. Kita semua sudah yakin semua, enggak meragukan. Itu ibu yang melahirkan. Itu tinggal kita itu menjunjung tinggi derajatnya di sisi Tuhan. Jangan diremehkan keluarga kita, keluarga orang beriman, lebih-lebih imam kita diremehkan hanya segelintir urusan dunia kecil. Dunia ini milik Tuhan kita dan dikuasakan untuk kita. Ya jelas kita sebagai khalifah. Khalifah yang diutus oleh Tuhan. Yang meneruskan risalah Nabi Adam. Jelas, saudaraku. Bagaimana? Mau nanya Mbah, bahasan. Monggo. Lanjut. Oke. Oh, Niki gelap-gelapan. dua orang tua. Yang dimaksud kedua orang tua jasad adalah ibu dan bapak kita. Ibu yang melahirkan dan bapak kita yang mengurus. Kalau tentang keimanan, ibu kita adalah imam kita. Lah bapak kita itu ada enggak? Ngoten mawon, Mbak. Oke, siap. Siap ya. Siap. Ini untuk saudara semuanya. Tadi memang itu
belum saya jelaskan memang. Sik ya. Ini saudaraku yang bertanya dari mana ya, saudaraku? Pak siapa? Dari Babel, Mbah Hasan, putune. Oh, Pak Budi Slamet. Ya. Gini ya, saya bedah dari atas Jenny ya. Bangka Belitung, Jenny. Oke. Ini saya bedah dari atas. Atas bagaimana kita menyentuh Rasulullah saja dulu. Nah, setelah itu saya terangkan di jamaah kita, oleh amri kita. Masa Rasulullah tentang orang tua yang seperti disampaikan yang ditanyakan oleh saudaraku. Masa Rasulullah sahabat tentang orang tua pastinya juga menerangkan tentang keimanan, bukan orang tua jasad. Sama. Di zaman Rasulullah, orang tua keimanan adalah siapa? Rasulullah sendiri. Loh, bapaknya siapa? Tentang keimanan. Di sini keterangan yang jelas. Yang memberikan pengetahuan, yang menitipkan pengetahuan adalah pasti laki-laki. Nur Allah, laki-laki. Nur Muhammad adalah perempuan. Sudah jelas. Seterusnya juga seperti itu. Di jamaah kita juga seperti itu. Kalau kita dilahirkan dari imam kita, contoh di jamaah kita, anak dari imam kita, Bani Adam siapa? Yang pertama, di saat ini yang ada, satu adalah Mbah Hasan, kedua Mas Agus, Mbah Ali, dan Mas Jon. Itu anaknya. Dari apa? Ya, saya jelaskan. Nanti ada pengetahuan. Karena apa? Sekarang imam kita itu sudah membumi. Imam kita membumi. Di dalam bumi ini sumber pengetahuan, sumber segalanya ada di imam kita. Untuk urusan dunia sampai akhirat ini bersumber dari imam kita. Imam kita melahirkan siapa? Menanamkan benih pertama siapa? Boleh dikatakan, ya saya enggak, bagaimana ya, yang jelas satu Mbah Hasan. Imam kita pernah bilang pada saya, Gus, sampean, kamu, bahasa Indonesianya kamu sebagai ibu untuk memomong semua saudaramu, semua anak-anak turunmu. Tugasnya sampean, Gus. Tugasmu, Gus. Nah saya urusan tauhid. Boleh kata imam kita adalah laki-laki untuk Mbah Hasan. Untuk anaknya Mbah Hasan, ibunya Mbah Hasan, bapaknya imam kita. Karena yang memberi. Begitu seterusnya. Nah, kunci pengetahuan ada di imam kita. Makanya imam kita bilang, urusan tauhid, urusan saya, urusan ngomong, urusanmu Gus, seperti itu. Jadi Mbah Hasan bisanya ya ngomong terus dari dulu. Memang jiwanya jiwa ngomong, enggak begitu pandai untuk membimbing
anak-anak kita semuanya enggak begitu pandai. Tapi di sini mbahmu ini diseruduki oleh anak-anak kita sudah pandai-pandai, akhirnya baik juga kudu bisa seperti itu. Ya alhamdulillah Allah juga memberikan baik sekarang bisa ngomong. Dulu enggak bisa ngomong, bisanya ngomong. Itu dulu. Ini sejarah kenyataan dan fakta. Lah, ibu kita siapa? Bisa langsung ke Gus, bisa, terserah. Pengetahuan ini sebab dari imam kita. Semua bisa mengakui kuncinya. Di dalam seluruh jamaah ini, ibunya ya Gus Tubi. Bapaknya siapa? Ya seperti Rasulullah, Nur Allah. Yang mempercayakan imam kita. Yang memberi dan memilih imam kita. Seperti Rasulullah juga. Kalau Rasulullah, semua umatnya ya sama sumbernya ya di Rasulullah. Bapak mas siapa? Ya Nur Allah. Sumber. Sudah paham, saudaraku? Kalau paham, pecah seperti itu, tapi untuk keseluruhan jamaah ini ibunya imam sebagai imam kita, bapaknya ya Allah yang memberi nur pengetahuan yang memilih imam kita sebagai imam. Ini gudangnya. Maka imam kita melahirkan, mendidik anak-anaknya seluruh dunia ini. Tentang apa? Ya, tentang tauhid murni ini. Yang benar-benar memang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan tauhid murni. Dan Rasulullah sebagai contoh, imam kita untuk menyampaikan semua yang ada di dalam Al-Quran, jadikanlah kelakuan yang mampu membedah Al-Quran ya imam kita ini. Wes pokoknya kita semua tanya apa, tidak ada yang tidak mungkin bisa menjawab kalau imam kita. Kalau bisa ya saya guruin 1 tahun ya sudah keok, malah baik sing keok. Jadi anaknya ini anak nakal. Baik nakal. Wes. Pokoknya imam kita, ibu kita itu pandai sekali, cerdas sekali. Oh, kalau mendidik kadang diuncali enak-enak, kadang balik, kadang daging untuk mendidik kita semua. Oke, Pak Budi Slamet, bisa diterima? Bisa, Mbah. Terima kasih. Bisa, Mbah Hasan. Berarti anaknya tuh. Gimana? Matur nuwun. Waalaikumsalam, Mbah. Mau tanya. Waalaikumsalam. Tanya apa? Ya. Kan ini mengenai berbakti pada orang tua. Ya. Nah, dulu kalau kita hidup berdampingan sama orang tua, kita kan masih belum dilahirkan keimanannya. Nah, sekarang orang tua kedua-duanya sudah meninggal. Kita baru dilahirkan keimanan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal semua? Itu Mbak Hasan. Oh ya, tidak apa-apa. Pertanyaan itu saya jawab tetap. Itu kan orang tua jasad yang dipertanyakan Bapak, gitu ya. Cara berbakti bagaimana orang tua jasad karena sudah meninggal. Ya kita sebagai anak soleh berbaktinya yang mendoakan.
Kan sebagai orang tua yang sudah meninggal kan, orang yang sudah meninggal kan meninggalkan 3 perkara. Ya, 3 perkara. Apa 3 perkara itu? 1, anak soleh, ilmu manfaat. Yang ketiga, sedekah amal jariah. Lah kalau Bapak ini sekarang sudah beriman, ya tinggal mendoakan saja, ya Allah, dengan izin-Mu, karena saya lahir dengan jasad dilahirkan orang tuaku. Saya bersyukur pada saat ini saya juga dipertemukan pembimbing keimanan sampai jelas, sampai tahu siapa yang saya percaya dan saya sembah dan saya yang memeliharaku. Maka yakinlah semoga Tuhan mengampuni dosa-dosaku dan memberikan derajat tinggi di sisi-Mu, ya Allah. Amal ibadahnya Engkau terima, ya Allah. Kan seperti itu. Atau ilmu yang manfaat, ilmunya apa orang tua kita yang ditinggalkan. Tentang apa? Tentang jangan merasa jauh dengan Tuhanmu. Nah itulah diamalkan pada saudara-saudaramu atau kepada yang lainnya. Itu ilmu yang manfaat tentang ketuhanan, tentang utuhnya kita itu mempercayai Tuhan. Itu Bapak, saudaraku, apa kiranya bisa dipahami, diterima? Bisa, Mbak. Ya. Pak Soleh tadi itu loh. Mangga. Anaknya Pak Soleh yang tanya. Oh, anaknya. Bisa diterima, Mbak. Ya. Oh, yang diterima. Sebab apa? Sebab Bapak ini kan sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi orang iman. Sudah tidak mungkin kalau engkau percayakan utuh jiwa ragamu, mempercayakan Tuhanmu. Yakin dosa-dosa orang tuamu, yakinlah kalau diampuni oleh Tuhanmu. Gitu loh, Pak. Jangan ragu, yakin. Kalau berdoa ya yakin, mendoakan orang tua yakin. Taruhannya apa ya? Taruhannya keimananmu, rasa percayamu pada Tuhanmu. Yakin. Aku yakin. Jangan cacat. Kalau cacat seperti ini loh, keluar tadi loh. Kenapa? Karena enggak utuh yakinnya. Nambah ya begini. Loh Pak, Bapak percaya Tuhan bisa menghapus dosa orang tuamu atau tidak ya? Ya, bahasa Indonesia bagaimana? Percaya, Mbak? Oh, percayalah. Kalau percaya ya sudah. Sangat percaya. Ya, Maghfurur Rahim, saya juga percaya. Oke. Ya, kalau Allah. Mbak, agak percaya sudah pindah ngono, Mbak. Agak percaya sudah ada. Bapak saya nggak percaya sudah. Iya. Lanjut, siapa lagi saudaraku? Ayo Pak Kurib. Biasanya Pak Kuri itu bertanya saja. Ya, assalamualaikum Mbak. Tolong ulangi Mbak. Orang tua kita, Bapak Ibu, orang iman Mbak. Tadi kok nggak begitu dengar. Oh, orang iman. Anu, Pak Sumadi paham atau belum? Saya Sumat. Pripun, paham. Paham. Orang tua orang iman, orang tua jasad ya. Bapaknya tadi ya. Ya, kalau bapaknya ini, kalau di jamaah Pak Kuria, kalau di jamaah adanya, kalau di jamaah, ibu kita siapa?
ya imam kita. Karena imam kita, bagaimana kita jadikan ibu? Karena imam kita yang menitik di sini. Melahirkan iman. Menitik. Ya, yang menitik, setelah menitik, diopeni terus dilahirkan. Jelas ya? Itu ibu kita di jamaah kita, imam kita. Makanya kita sebagai anak, jamaah ini sebagai anak dari ibu. Kita wajib menghormati, kita wajib menjunjung tinggi. Jangan sampai ada cacat di hatimu tentang orang tua. Oke, jelas saudaraku? Ya, kalau bapaknya, Mbah? Ya, karena di jamaah ini, ya, jamaah ini, nah ini jamaah, ini imamnya, ini ibunya ya, imamnya ibunya ya. Nah, bapaknya siapa? Ya bapaknya ya Allah, Nurullah. Karena apa? Yang menciptakan ibu kita ya Allah, yang memberikan pengetahuan, yang mempercayai hidayah dan sebagainya, yang dipercaya ya, yang mempercayakan ya, yang dipercaya imam kita sebagai ibu. Bapak di surga. Ya, siapa? Paham. Oke. Paham, Mbah? Ya. Narasumber sabar. Tuhan Bapak yang di surga ya. Ya, terserah bagaimana. Yang penting ini loh, yang melahirkan itu kita sadar dilahirkan. Bapak yang di Tentang surga. keimanan adalah imam kita. Nomor 1. Bapaknya siapa? Ya, yang mempercayai imam kita, yang menciptakan imam kita itu Allah. Gitu. Lanjut. Oke, Mbah. Lanjut. Pak Parjo, gimana? Pripun kabare Pak Parjo? Tetap semangat Pak Parjo. Kalau mau melahirkan ya punya suami ya Mbah ya. Ini Pak Budi Slamet ini mau tanya kelihatannya. Silakan Pak Budi. Sudah Mbah, tadi kita tanya yang pertama, terus saya tulis. Nah, banyak yang anu. Pak Budi masalah pada aku. Ya, kalau kiranya kalau Zoom kali ini sudah jelas, tapi pesan saya, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri, benar-benar kita harus yakin dan percaya bahwa ketaatan kita pada Allah, pada Rasul, Quran jadi kelakuan. Zoom malam ini, monggo kita sama-sama kaji, hayati, jadikan kelakuan semua ini. Oke, saudaraku. Nggih, Mbah, turun. Terima kasih. Semua ini kita niati. Pengetahuan yang ada malam ini kita bersama-sama mempunyai niat bersama-sama untuk menjaga kehormatan orang tua dan berbakti kepada orang kita sama-sama. Karena apa? Karena kita jamaah. Maka kalau menghadapi sesuatu dengan kekuatan dan bersama-sama di dalam jamaah, Allah pasti meridainya. Oke, dulurku. Oke. Nah, kalau malam ini tentang menyampaikan persaudaraan ini, kalau sudah jelas, tidak ada yang dipertanyakan. Semoga Zoom kali ini membawa berkah, mendapat ridho dari Allah, bermanfaat untuk Amin. kita. Amin.
Kang Inung, amin. Amin, luar biasa nih semangatnya Abah kita nih. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Rahayu, semuanya rahayu. Rahayu. Ya Lur, wis paham. Ampun. Orang paham ya dibahas nanggone RPT ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Apa kuwi Pak Urip? Tuh, tanya istri seorang hamba itu loh. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Maksudnya bagaimana? Kok ketawa Pak Urip? Ibu diterangkan oleh Mbah Hasan adalah ibu yang melahirkan keimanan. Itu ini saya tambahin sedikit ya Lur ya, nggak apa-apa ya. Monggo lebih banyak. Ya Mas, nanti kesimpulan sekalian Mas. Banyak juga boleh Mas Iwan. Ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Maksudnya bagaimana? Ibu kita telah mengetahui jalan pulang ke Tuhannya. Artinya apa? Di situ mengetahui caranya selamat itu bagaimana tapak tilasnya beliau itu. Sehingga apa? Sehingga mengajak saudara-saudaranya untuk mengetahui penciptanya, untuk mengetahui Tuhannya, maka bisa membimbing ke arah ke sana, ke arah mana? Ke arah keselamatan. Nah, disitulah ada jejak beliau, artinya tapak tilas untuk menuju ke pencipta kalian semuanya. Caranya diwae weruh, caranya mendekat, caranya mengetahui, caranya mempercayakan, caranya untuk memberikan kepercayaan utuh kepada pencipta kalian semuanya. Itu pasti selamat, pasti sampai. Pasti, ya pasti. Sehingga apa? Besar rasa percayamu kepada penciptamu itu. Akhirnya menjadi kelakuan. Sehingga hidupnya selalu bersama Tuhanmu di setiap saat, setiap waktu. Itulah kunci keselamatannya, diberitahukan semuanya kepada saudara-saudaraku yang saat ini. Itu kuncinya untuk mengetahui titik keselamatan di hadapan Tuhanmu. Melalui apa? Melalui bimbingannya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya bimbingannya ibumu untuk menuju arah ke sana itu loh. Ke arah keselamatan, maksudnya begitu. Sehingga apa? Engkau sampailah ke surga Tuhanmu. Begitu Zoom malam hari ini yang dapat moderator simpulkan. Begitu ya Lur ya dari saya. Oke, oke. Mas Iwan. Pak Inung, assalamualaikum Pak Inung.
Waalaikumsalam, saudaraku. Selalu Ya wes, senang Oke. ya. Oke, udah malam. Besok banyak yang kerja. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam rahayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu semuanya. Rahayu, rahayu. Rahayu. Ayo.